Bayangkan ini, kamu sedang di dapur, menyiapkan makan malam, sambil menelepon teman. Tiba-tiba, prang! Piring favoritmu pecah di lantai. Kamu kaget, menoleh, dan melihat anakmu berdiri di sana, wajahnya panik. Matanya memohon maaf. Apa reaksi pertamamu? Jujur saja. Apakah tanganmu langsung terangkat? Atau suaramu meninggi? Banyak dari kita akan berpikir, kalau enggak ditegasin sekarang, nanti dia ngulang lagi. Tetapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah memukul akan membuatnya belajar? Atau justru membuatnya takut? Karena itu, hari ini, kita akan bongkar mitos besar. Apakah pukulan kecil benar-benar mendisiplinkan anak? Atau justru merusak mereka dalam diam? Banyak orang tua percaya, pukulan kecil adalah cara tradisional untuk membuat anak patuh. Dulu orang tua kita juga begitu, dan kita baik-baik saja. Tetapi, kalau kita lihat lebih dalam, benarkah kita baik-baik saja? Berapa banyak dari kita yang tumbuh dengan rasa takut mengungkapkan perasaan? Berapa banyak yang sulit percaya pada orang lain karena dulu orang terdekat kita sering melukai kita. Karena itu, kalau kita ingin memutus rantai ini, kita harus berani mengakui pukulan bukan jawaban. Setiap kali kita memukul anak, bahkan hanya sekali, tubuh mereka mengira sedang diserang. Otak masuk ke mode bertahan, fight, flight, atau freeze. Jantung berdegup cepat. Hormon stres melonjak. Tetapi, ketika hal ini terjadi berulang kali, dampaknya bukan cuma fisik. Penelitian menunjukkan anak yang sering dipukul, meskipun ringan, lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, dan masalah kepercayaan diri. Karena itu, jika tujuan kita adalah mendidik anak, jadi orang yang tenang, percaya diri, dan bertanggung jawab, memukul jelas bukan jalan yang benar. Ada kasus yang viral beberapa tahun lalu di Amerika. Seorang ayah memukul anaknya karena tidak mengerjakan PR. Video ini menuai jutaan komentar. Ada yang bilang, setuju, anak harus disiplin. Tetapi, update yang muncul belakangan bikin banyak orang terdiam. Anak itu menolak sekolah, sering menangis tanpa sebab, dan psikolog menemukan trauma mendalam. Satu pukulan mungkin tampak kecil, tapi efeknya besar dan panjang. Karena itu, kalau kita ingin anak belajar, mereka butuh rasa aman, bukan rasa sakit. Kita memukul bukan karena kita benci anak kita. Kita memukul karena kita kelelahan, stres, atau tidak punya alternatif. Kita pikir ini cara tercepat untuk menyelesaikan masalah. Tetapi, anak tidak belajar dari rasa sakit. Mereka belajar dari hubungan. Kalau kita membuat mereka takut, mereka mungkin menurut sekarang. Tapi bukan karena mereka paham, melainkan karena mereka takut kehilangan cinta kita. Karena itu, kalau kita ingin mereka benar-benar mengerti, kita harus memilih pendekatan yang mengajarkan, bukan menakut-nakuti. Lalu, kalau bukan pukulan, apa solusinya? Ini beberapa cara yang lebih sehat. Ambil napas sebelum bereaksi. Anak tidak akan mati kalau kamu tunggu 5 detik sebelum bicara. Gunakan konsekuensi logis, bukan kekerasan. Misalnya, kalau mainan tidak dibereskan, kita simpan dulu sampai besok. Bangun kedekatan, bukan ketakutan. Anak yang merasa aman akan lebih mudah diajak kerjasama. Tetapi, saya tahu, ini tidak gampang. Kadang kita merasa, kalau nggak pukul, anak makin susah diatur. Ingat ini, ketegasan tidak harus disertai kekerasan. Kamu bisa tegas tanpa menyakiti. Pikirkan 10 tahun dari sekarang. Anakmu sudah dewasa. Apa yang kamu ingin dia katakan tentang masa kecilnya? Aku dulu takut sama mama atau papa. Jadi, aku nurut. Atau aku dulu merasa didengar dan dicintai. Jadi, aku percaya sama mama atau papa. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Karena setiap kali kita memilih untuk tidak mengangkat tangan, kita sedang mengajarkan satu pelajaran penting. Cinta jauh lebih kuat daripada rasa takut.